Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Coba kita lihat dulu video YouTube. Ketika benda masuk ke air, gaya ke atas benda sama dengan berat air yang tumpah. Maksudnya apa ya? Sang jagoan beraksi. Iya. Archimedes. Mata kiriannya berat. Ada yang pernah lihat video ini di iklan TV? Belum, Pak. Ada? Belum, Bapak. Belum. Baru lahir, Pak. Ketika benda masuk ke air, gaya Ini ke berarti atas kalian benda memang sama dengan dalam berat usia air saya yang ya. tumpah. Maksudnya Dulu apa ya? ingat saya waktu saya SMA ini titelnya di video ya. Antara 2007 dan 2008 ya. Segituan lah, saya juga lupa. Dan Fantan, Archimedes. Ini akan kita pelajari di materi hari ini. Archimedes. Materi pertemuan ke-14 tentang Archimedes. Oke, kita sekarang ke slide-nya. Baik, nah Archimedes ini orang ilmuwan dari Yunani ya, 2 Masehi sebelum 2 abad sebelum Masehi gitu. Jadi konsepnya itu tadi yang seperti tadi video tadi ya. Nanti kalau kita bayangkan, nanti kalian bisa praktekkan nih. Jadi kalau kita mengangkat barang, misalkan batu gitu di biasa di darat, di udara gitu ya, akan terasa lebih berat, ya, akan terasa lebih berat. Tapi ketika kita angkat itu batu di dalam air dengan batu yang sama ya, dengan massa yang sama, akan terasa lebih ringan, akan lebih mudah. Sama juga seperti halnya di udara sebuah benda yang dilepas akan jatuh ke tanah, ke bumi, karena ada gaya tarik gravitasi bumi ya. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam air, sebagian benda malah ada yang diam di permukaan air, terapung, dan seterusnya. Bahkan kita melihat kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja terapung di laut. Seperti kapal di samping nih, kapalnya Max Line ya. Ini kapal pelayaran, mungkin siapa tahu nanti kalian ada yang kerja di pelayaran ya. Dulu saya sebagai alumni teknik industri itu pengen kerja di bagian pelayaran, apa di industri pelabuhan yang pengiriman kapal dan seterusnya, tapi nggak pernah kesampaian ya. Memang itu juga ranahnya anak teknik industri ya, supply chain logistik. Jadi kapal yang terbesar yang ada saat ini adalah Max Triple E. Kapal ini punya panjang 400 meter, kurang lebih 4 lapangan bola. Jadi 4 lapangan bola itu mungkin kira-kira dari lampu merah depan gerbang Untirta FT sampai lampu merah yang itu namanya apa? Damkar ya, yang arah ke Tegalwangi itu mungkin masih itu belum sampai 4 belum nyampe 400 meter ya. Mungkin
tiga tiga ini ya 300 kali ya. Mungkin tambah lagi 100 meter ya. Itu panjangnya, panjang sekali ya. Kemudian lebarnya 59 meter dan kapasitasnya itu 18.000 TEU. TEU itu singkatan ya. Ini nanti biar paham nih. Harus paham nih anak TI ini. Nanti mata kuliah semester 5 gitu ya, supply chain, logistik gitu. TEU itu singkatan dari 20 equivalent. Equivalent unit. Jadi ini adalah ini adalah gambar-gambar kontainer yang kalian sering lihat kalau keluar gerbang Untirta itu lihat truk-truk trailer, truk-truk tronton bawa kontainer satu, dua. Itu kan ada yang kecil, ada yang besar ya. Sebenarnya yang kecil itu dia itu separuh itu. Jadi yang besar tuh yang utuh. Itu satuan kontainer itu namanya TU, 20 equivalent unit. 20 equivalent unit itu artinya adalah panjangnya itu 20 kaki, 20 feet atau 20 kaki. Berapa berapa meter tuh kira-kira. Nah, itu satuan standarnya kontainer. Jadi kapal ini bisa mengangkut 18.000 TEU atau 18.000 kontainer. Bayangkan, kontainer yang hanya muat satu di truk, itu di kapal itu bisa 18.000. Bayangkan, seberapa besar kapal, seberapa kuat dia menampung beban, ya kan? Apalagi kalau itu kontainer full muatan, kan? Nah, ini kemudian tinggi kapal diukur dari permukaan laut itu 73 meter. Kemudian kedalaman kapal yang tercelup itu, jadi bagian kapal yang tercelup itu 14,5 meter. Kemudian, nah ini ada gambar benda berbentuk balok yang dicelupkan ke dalam zat cair. Benda mendapat tekanan hidrostatis dari berbagai sisi. Perkalian tekanan dengan luas, ini typo. Perkalian tekanan dengan luas menghasilkan gaya. Jadi, ada gaya yang bekerja pada tiap sisi benda. Jumlah semua gaya tersebut menghasilkan gaya neto ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya angkat Archimedes. Jadi, tadi ini perkalian, sebentar, sekarang. Ini perkalian tekanan dengan luas menghasilkan gaya itu maksudnya adalah kan tadi kan rumus kita ketahui rumus rumus tekanan adalah F per A kan berarti F sama dengan P kali A gitu kan. Nah, itu artinya perkalian antara tekanan dan luas penampang akan menghasilkan gaya. Nah, berapakah besar gaya angkat oleh zat cair? Ya, misalkan sebuah balok dengan panjang sisi P, L, dan T dicelupkan ke dalam zat cair. Permukaan atas balok berada pada kedalaman H1 dan permukaan bawahnya berada pada kedalaman H2. H2 sama dengan H1 plus T. Untuk menentukan gaya angkat, kita hanya perlu memperhitungkan gaya yang bekerja pada permukaan atas dan bawah balok. Permukaan kiri, kanan, depan, dan belakang hanya menghasilkan gaya arah horizontal sehingga tidak memberi kontribusi pada gaya angkat. Bisa juga dibuktikan dengan resultan gaya dalam arah horizontal adalah nol. Ini typo horizontal nol. Nah, tekanan total pada permukaan atas balok adalah
P1 sama dengan P0 plus rho GH1. Tekanan total pada permukaan bawah balok adalah P1 sama dengan P0 tambah rho G kali H1 plus T. Kemudian luas permukaan atas dan permukaan bawah balok sama, yaitu A sama dengan P kali L. Luas alas ya, atau luas atas. Dengan demikian, gaya ke arah bawah pada permukaan atas balok adalah F1 sama dengan P1 kali A sama dengan rho, P0 plus rho GH1 kalikan dengan PL. PL itu panjang kali lebar. Kemudian, gaya ke arah atas pada permukaan bawah balok adalah F2. F2 ya. Sama dengan P2 kali A sama dengan P0 tambah rho GH1 tambah rho GT kalikan dengan PL, panjang lebar. Gaya neto ke atas yang bekerja pada balok adalah FA sama dengan F2 min F1. Sama dengan P0 tambah rho GH1 tambah rho GT kalikan PL dikurangi P0 tambah rho GH1 kalikan PL. Sama dengan rho G kali PLT, di mana PLT adalah volume balok ya, panjang, lebar, kali tinggi. Maka gaya angkat pada balok menjadi FA sama dengan rho G VB. Massa jenis dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Rho dalam kilogram per meter kubik, G dalam meter per sekon kuadrat, dan volume dalam meter kubik. Jadi gaya angkat oleh zat cair dikenal juga dengan gaya angkat Archimedes karena pertama kali dirumuskan oleh Archimedes. Dari persamaan di bawah tampak jelas bahwa gaya angkat Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh bagian benda yang tercelup. Ya, gaya angkat Archimedes maksimum jika seluruh bagian benda tercelup ke dalam zat cair. Sama seperti video tadi ya. Coba kita lihat ulang ya tadi ya videonya. Iklan di tahun 2007-2008 saya SMA ini. Ketika benda masuk ke air, gaya ke atas benda sama dengan berat air yang tumpah. Maksudnya apa ya? Sang jagoan beraksi. Iya. Jadi kalau nah, jadi kalau kalian mau pintar-pintar yang lupa. Archimedes. Mata dirianya berasa. Saya jadi ingat SMA saya. Jadi tadi ini Alah. Jadi tadi gaya angkat Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh bagian benda yang tercelup. Ini ya. Dari persamaan di bawah, tampak jelas bahwa gaya angkat Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh bagian benda yang tercelup. Gaya angkat Archimedes maksimum jika seluruh bagian benda tercelup ke dalam zat cair. Tadi kan, ketika tadi si anak tadi laki-laki dia lompat ke kolam, ada air yang keluar kolam. Yang tadi mengenai 3 cewek tadi ya. Jadi berat zat cair yang tadi yang keluar kolam yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup.
di rumus ini nih. Ini kan FA sama dengan massa jenis rho kalikan gravitasi G kalikan volume benda. Rho adalah apa rumus rho? Raka Aditya Ekayana ada? Raka Adiatma Ekayana ada? Hadir, Pak. Apa rumus rho Raka? Masa per volume. Massa per volume kalikan G kalikan volume benda. Berarti ini coret sehingga FA sama dengan mg kan. Mg itu kan berat kan, berat benda kan. M kali G kan berat. Jadi gaya angkat sama dengan berat benda itu ya. Nah, oke. Mg W berat benda ya. Oke. Nah, contoh satu. Misalnya, massa tubuh kamu adalah 48 kilogram. Ini biasanya cewek-cewek nih ya. Ideal ini 48 ini sudah level atas nih. Biar nggak sampai 50, biar nggak terlalu besar gitu ya. Nggak terlalu gemuk ya. Ketika mandi di kolam, yang tadi ya. Mandi di kolam renang, kamu merasakan tubuh menjadi ringan. Dan memang jika saat dalam air, kamu menggelantung, menggelantung di neraca itu, di neraca terbaca massa tubuh kamu menjadi ringan gitu. Misalkan skala neraca menunjukkan angka 25. Berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuh kamu? Berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat menimbangan? Gunakan massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik. Jawab, berat tubuh saat di luar adalah M kali G. 48 kali 10, 480 Newton. Berat tubuh saat penimbangan dalam air adalah M2D. Sama dengan 25 kali 10, berarti 250 Newton. Perbedaan berat ini disebabkan oleh adanya gaya angkat Archimedes ke atas. Gaya angkat ke atas. Jadi, gaya angkat ke atas pada benda yang tercelup. Jadi ini kan benda yang tercelup, ada gaya angkat ke atas. Sehingga dia mengapung gitu ya. Nah, jadi perbedaan berat ini disebabkan oleh adanya gaya angkat Archimedes. Jadi, gaya angkat Archimedes adalah 480 dikurang 250 sama dengan 230 Newton. Nah, kemudian jumlah air yang dipindahkan tubuh sama dengan volume bagian tubuh yang tercelup. Gaya angkat Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau Fa sama dengan MAG sama dengan rho AGV sama dengan V adalah volume bagian tubuh yang tercelup sehingga V sama dengan ini FA dibagi dengan rho AG gitu ya. Sama dengan FA 230 rho-nya 1000, G-nya 10 sehingga 230 per 10.000 sama dengan 0,023 meter kubik. Jadi volume bagian tubuh yang tercelup adalah 0,023 meter kubik. Nah, itu hasilnya. Kemudian contoh 2. Sebuah benda terapung di danau. Setelah diamati, ternyata hanya seperempat bagian benda yang ada di permukaan air. Sedangkan 3/4 ada di dalam air. Berdasarkan data tersebut, berapakah massa jenis benda
Kita misalkan massa jenis benda adalah rho B dan volumenya adalah V. Massa benda adalah MB sama dengan rho B kali V. Kalau rho B adalah MB per V, berarti MB adalah rho B kali V. Dan berat benda adalah WB. MB kali G, MBG. Ya, makan bergizi gratis. Sama dengan rho B kali VG. Kemudian, hapus aja titiknya. Volume benda yang tercelup adalah V aksen 3/4 V. Dengan demikian, gaya angkat Archimedes pada benda adalah FA rho A V aksen G sama dengan 3/4 rho A VG. Untuk benda yang terapung tidak ada gaya Newton yang bekerja. Gaya angkat Archimedes persis sama dengan berat benda sehingga WB sama dengan FA atau rho B VG sama dengan 3/4 rho A VG atau rho B sama dengan 3/4 rho A. Karena ini coret ya. VG coret, VG coret. Ini coret. Ini 3/4 kali 1000 sama dengan 750 kg meter per kubik. Maaf, 750 kilogram. Jadi massa jenis benda adalah 750 kilogram per meter kubik. Nah, ini. Jadi ini adalah massa jenis benda. Nah, kemudian terakhir nih. Penerapan hukum Archimedes dalam teknologi. Ya, kapal laut. Mengapa kapal laut dapat terapung dalam air meskipun kapal itu terbuat dari baja yang massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air? Sebab kapal tersebut sengaja dibuat berongga, sehingga berat kapal dengan muatannya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian kapal laut yang berada di bawah permukaan air. Mungkin nanti kalau kita ketemu di mata kuliah logistik ya, saat nanti membahas transportasi laut, kapal nanti mungkin kita terangkan lebih detail. Seperti apa itu konfigurasi kapal. Ada lambung kapal, ada buritan, seperti apa bentuknya gitu ya. Jadi ada rongga udara yang di bawah kapal itu sehingga itu yang bikin dia itu tidak tenggelam. Ada rongga udara. Kemudian galangan kapal memiliki lapisan ganda pada setiap dindingnya. Lapisan ini diisi air hingga tenggelam. Kemudian kapal laut yang akan diperbaiki berada di atasnya. Setelah kedudukan kapal sudah tepat, air dalam galangan dipompa keluar hingga galangan akan naik ke permukaan dan kapal dapat terangkat. Kemudian hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis atau zat cair. Alat ini terdiri dari pipa-pipa kaca yang sempit pada ujungnya dan bola karet, serta di dalamnya terdapat sebuah alat pengapung. Dengan alat ini orang dapat memeriksa muatan aki. Makin besar muatan aki, makin besar massa jenis zat cair dalam aki. Jika muatannya besar, hanya sebagian kecil alat pengapung itu tenggelam dalam cairan. Sebaliknya, jika muatan kecil, maka alat pengapung akan tenggelam seluruhnya dalam cairan. Kemudian yang lain, manometer pegas, termasuk manometer logam, dipergunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ban mobil dan sejenisnya. Kemudian, pompa tekan udara. Pompa ini dipergunakan untuk menambah tekanan udara di dalam suatu ruang tertutup. Contoh pompa ban sepeda untuk menambah tekanan udara di dalam ban sepeda, motor, atau mobil. Misal seperti itu. Oke, ini beberapa contoh-contoh penerapan hukum Archimedes dalam teknologi. Nah, cukup. Terima kasih. Saya kira itu untuk materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Nanti siang kita lanjutkan dengan mata kuliah kalkulus. Oke, terima kasih. Itu saja. Oke, Pak. Bapak, izin bertanya, Pak. Makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.